Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Baiklah, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Kalau baik, semoga Ibu harapkan kedepannya juga kalian selalu baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Untuk orang kelasnya siapa? Ayo, Bu. Baik, bisa dipimpin terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya pada kalian. Akhir-akhir ini kalian merasa nggak sih kalau cuacanya itu panas sekali? Panas sekali ya. Bahkan di dalam ruangan, di luar ruangan, dari pagi, siang, sore sampai malam ya. Kalian merasakan panas. Nah, begitu juga dengan Ibu juga merasakan panas. Bahkan sampai menyalakan kipas 24 jam. Kalian juga seperti itu? Iya. Iya. Kira-kira nih, kenapa bisa panas seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ibu ingin mendengarkan pendapat dari kalian nih. Pemanasan global. Oke. Kemudian ada pendapat lain? Nggak ada. Mbak siapa tadi? Mbak Maratul bisa mengatakan pemanasan global sebagai alasannya itu mungkin merupakan pendapat pribadi, tapi juga mendapatkan informasi dari media-media. Nah, Mbak Maratul ini mendapatkan informasi kalau misalnya akhir-akhir ini itu panas karena pemanasan global itu dari media apa kira? Dari Instagram. Dari Instagram. Nah, Instagram ini menjadi salah satu media yang menyebarkan sebuah berita, di mana berita ini menyampaikan atau berisi informasi ya, yang disampaikan untuk kita semua sebagai media untuk menyebarluaskan informasi. Nah, Ibu ingin bercerita sedikit mengenai orang tua Ibu. Nah, orang tua Ibu ini dulunya belum melek internet. Jadi mereka itu hanya mengandalkan televisi dan koran. Nah, jadi mereka mencari informasi atau mendapatkan informasi-informasi mengenai dunia di luar mereka itu hanya dari internet dan koran. Pada suatu hari orang tua Ibu itu mendapatkan informasi bahwasanya terjadi sebuah bencana alam, yaitu gunung meletus, gunung Merapi ya, itu. Nah, kemudian beliau bisa mengetahui bahwasanya gunung Merapi ini ada dampaknya ke lingkungan kehidupan orang tua Ibu, yang dimana juga waktu itu Ibu masih kecil, jadi Ibu juga merasakan dampaknya. Nah, dari situ orang tua Ibu mendapatkan sebuah informasi bahwasanya untuk mencegah atau mencegah dari akibat adanya peristiwa tersebut, maka memakai masker. Nah, informasi itu didapatkan dari berita ya. Nah, begitulah orang tua Ibu mengolah sebuah informasi yang didapatkan dari berita yang ada di sekitarnya, kemudian mengambil hal-hal penting dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu harap nantinya kalian juga bisa termotivasi dengan berita-berita yang ada di sekitar kalian untuk bisa meraih cita-cita kalian dan mungkin mengambil hal-hal penting yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dengan catatan, kalian saat mendapatkan informasi tersebut juga harus mengecek kebenarannya, karena jangan sampai kita mendapatkan informasi bohong atau biasa disebut dengan hoax. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu harapkan kalian bisa memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan, yaitu bisa mengidentifikasi struktur dan syarat sebuah berita yang kalian simak, dan juga mencerna sebuah informasi atau informasi-informasi apa saja yang disampaikan dari beberapa media yang berbeda. Nah, kemudian nanti di akhir pembelajaran kalian akan Ibu tugaskan untuk
menyimak sebuah berita, ya, kalian nanti bisa mencari berita tersendiri di YouTube, boleh mencari berita tersebut kemudian disimak dan kalian mengidentifikasi struktur dan syarat dari sebuah berita. Apakah berita tersebut sudah memenuhi syarat-syarat berita yang baik atau belum? Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Belum. Baiklah, kita masuk ke materi. Materi pada hari ini yaitu mengenai menyajikan berita inovasi yang menghibur. Nah, berita ini tidak hanya memberikan informasi saja, tetapi juga memberikan hiburan. Nah, biasanya tuh kalian mencari informasi apa saja yang bisa menghibur? Coba, ada yang mau memberitahu Ibu? Saya informasi tentang hewan. Informasi tentang hewan bisa, itu untuk hiburan ya. Iya. Biasanya di mana? Di Instagram. Di Instagram juga. Kemudian ada lagi Gosip. gosip, ya, gosip atau kehidupan tentang artis ya. Nah, berita-berita yang kalian dapatkan ini pastinya bisa memberikan wawasan tersendiri, meskipun mungkin itu tentang gosip-gosip. Nah, mungkin bisa jadi pembelajaran kalian. Nah, oleh karena itu Ibu ingin kalian menyimak berita yang Ibu tayangkan dan kemudian nanti bisa memberitahu Ibu informasi apa yang kalian dapatkan dari berita yang disimakkan. Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terus memonitor kemunculan siklon tropis Herman di Samudra Hindia. Hasil analisis terbaru BMKG pada Kamis malam, siklon tropis Herman bisa berdampak tidak langsung terhadap cuaca hujan dan angin kencang di sejumlah daerah. BMKG memprediksi hingga Jumat tanggal 31 Maret 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat, intensitas siklon tropis Herman akan melemah dan bergerak ke arah tenggara menjauhi wilayah Indonesia. Meski diprediksi kekuatannya melemah, siklon tropis Herman ini harus tetap diwaspadai masyarakat karena bisa berdampak tidak langsung pada cuaca hingga tinggi gelombang laut di sejumlah wilayah di Indonesia. Walaupun kekuatannya melemah, siklon tropis Herman tetap bisa berpengaruh pada cuaca buruk. Hingga pukul 19 malam nanti, BMKG memprediksi siklon tropis Herman secara tak langsung bisa mengakibatkan hujan intensitas sedang hingga lebat, disertai angin kencang di Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Yogyakarta. Akibat siklon ini, tinggi gelombang juga diprediksi mencapai 4 hingga 6 meter di perairan Samudra Hindia Barat Lampung, Selatan Banten, hingga Jawa Timur. Nah, dari berita yang sudah kalian simak tadi, kira-kira informasi apa nih yang kalian dapatkan? Coba Ibu ingin mendengarkan pendapat dari kalian. Ayo yang berani, boleh teman-teman. Oke. Dari berita yang disampaikan tadi saya merangkum apa itu dampak dari yang ditimbulkan oleh siklon tropika Herman. Ya. Nah, itu menimbulkan adanya dampak berupa tsunami, terus gelombang air laut dan juga badai besar di wilayah Lampung dan sekitarnya. Baik, bagus sekali. Nah, seperti Mas Sunu tadi sampaikan bahwasanya berita ini berisi tentang siklon tropis Herman ya yang melanda di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, dari berita yang sudah disimak tadi, kita bisa mengambil beberapa informasi-informasi penting seperti kejadian apa yang terjadi, waktunya kapan, tempatnya di mana, dan bagaimana proses dari siklon tropis Herman itu. Nah, sebuah berita itu tidak disebarluaskan secara terpotong-potong, tetapi ada struktur-strukturnya ya. Nah, sebelum masuk ke struktur itu, kita perlu mengenal apa yang dimaksud dengan berita. Berita itu merupakan sebuah informasi yang berisikan tentang seputar peristiwa yang terjadi di seluruh dunia yang disebarluaskan melalui majalah, koran, internet, YouTube, dan lain sebagainya atau dari berbagai media yang ada yang bersifat apa? Aktual dan faktual. Coba Ibu ingin tahu, adakah yang di sini tahu
arti dari aktual dan faktual? Saya Bu. Ya Mbak yang di belakang. Faktual itu sesuai dengan fakta, kemudian kalau aktual itu terkini. Faktual sesuai dengan fakta dan aktual itu informasinya terkini atau informasi-informasi yang sifatnya terbarukan. Nah, ya betul sekali. Informasi aktual itu informasi yang sifatnya terkini. Jadi berita itu setiap harinya kan akan diperbarui. Nah, informasi-informasi lama kemudian nanti akan diolah lagi menjadi informasi-informasi baru yang bisa kita ambil lagi beritanya. Kemudian juga faktual berarti berita itu isinya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian sebuah berita itu akan disusun secara terstruktur, di mana sebuah berita memiliki struktur sendiri ya yang menjadi pembangunnya. Ada 4 struktur pembangun teks berita, yaitu ada kepala berita, teras berita, tubuh berita, dan ekor berita. Nah, kalau bagian kepala berita itu yang paling atas sendiri biasanya dalam berita atau menjadi yang menjadi titik utama dari berita itu. Kepala berita ini biasa disebut dengan apa? Ada yang tahu? Yang paling atas sendiri. Heading atau judul. Nah, judul berita. Jadi kepala berita itu nama lainnya heading atau judul berita. Nah, judul berita ini memberikan gambaran singkat isi dari sebuah berita. Biasanya kan dari judul itu memakai kata-kata yang mengacu atau bisa menarik perhatian pembaca agar mau membaca isi berita secara keseluruhan. Nah, itu namanya bagian kepala berita. Kemudian yang bagian kedua ada teras berita. Teras berita ini memberikan informasi tentang pokok-pokok berita, tapi lebih singkat lagi. Biasanya ada di bagian paling atas atau paragraf paling atas dalam teks berita. Nah, di dalam teras berita ini ada pokok-pokok berita, yaitu pokok-pokok berita 5W plus 1H. 5W plus 1H yaitu ada plus 1H berarti ada what, where, when, who, why, dan how. Nah, ini kan 5 plus 1H ini nama lainnya yaitu kata tanya ya. Kalian tahu. What itu apa? Where itu when, kapan, who, siapa, why, dan how, bagaimana. What ini memberikan informasi tentang kejadian atau peristiwa apa yang sedang terjadi. Nah, seperti tadi yang ada di berita yang kalian simak, itu kan memberikan informasi tentang apa? Siklon tropis Herman. Nah, itu. Kemudian where ini memberikan informasi tentang di mana atau lokasi kejadian dari sebuah peristiwa yang diberitakan. Where ini berarti tadi yang ada dalam berita yang kalian simak itu ada di daerah-daerah seperti Bengkulu, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Kemudian when itu kapan? Kapan berarti memberikan informasi tentang waktu, betul sekali, waktu kejadian dari sebuah peristiwa yang diberitakan. Kemudian yang keempat ada who atau siapa. Nah, ini memberikan informasi tentang tokoh atau orang yang terlibat dalam berita tersebut. Nah, orang-orang ini misal kalau berita sebuah dalam berita bencana itu biasanya kan ada Basarnas, kemudian ada polisi, atau misal berita tentang kejuaraan dari siswa. Nah, itu maka tokohnya itu siswa, nama siswanya siapa. Kemudian yang kelima itu ada why atau mengapa. Nah, berarti mengapa peristiwa tersebut itu bisa terjadi. Nah, tadi dari badai siklon tropis Herman itu ada beberapa penyebab dari badai tersebut kenapa bisa terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada how atau bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, itu ada urutan-urutannya mungkin mulai dari mungkin ada ombak besar, kemudian nanti ada tsunami dan lain sebagainya. Jadi ada urutan-urutannya dari sebuah peristiwa itu yang diberitakan itu bisa terjadi. Nah, kemudian yang ketiga dari struktur teks berita itu ada
berita. Tubuh berita ini memberikan informasi tambahan dari teras berita. Jadi teras berita itu tadi kan memberikan informasi secara singkatnya ya. Dan nanti tubuh berita itu memberikan informasi pendukung sehingga informasi yang diberitakan dalam berita itu menjadi lebih valid lagi. Nah, biasanya dalam tubuh berita ini ada informasi-informasi penting dan menjadi inti dari sebuah berita itu sendiri. Kemudian bagian terakhir dari struktur teks berita itu ada ekor berita. Ekor berita ini memberikan penegasan ulang dari isi berita tersebut. Makanya dapat dikatakan nama lainnya sebagai kesimpulan. Nah, kemudian Ibu memiliki contoh teks berita, yaitu siswa SMA N4 Nkareng borong juara kompetisi tingkat ASEAN. Nah, di sini Ibu sudah memetakan sesuai dengan struktur teks berita. Yang pertama bagian atas sendiri itu ada apa? Judul berita. Kemudian yang kedua itu memberikan informasi yang singkat dari isi berita tersebut. Yang berisi tadi apa? 5W plus 1H. Atau nama bagian strukturnya itu apa? Teras berita. Kemudian bagian yang ketiga itu memberikan penjelasan yang lebih rinci dari teras berita, yaitu ada apa? Tubuh berita. Bagus sekali. Kemudian yang terakhir ada bagian kesimpulan yang memberikan penegasan ulang tentang isi teks berita tersebut, yaitu yang disebut dengan ekor berita. Bagus. Selanjutnya sebuah teks berita itu juga nanti memiliki bahasa-bahasa yang menjadi ciri khas dari teks berita tersebut. Nah, jadi teks berita itu tidak akan dibuat dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan sehari-hari kita. Tidak menggunakan bahasa-bahasa gaul juga, tapi menggunakan bahasa-bahasa yang kriterianya tertera di sini. Ada 3, yaitu bahasa standar, menggunakan konjungsi temporal dan atau penjumlahan, dan yang ketiga menggunakan keterangan waktu dan tempat. Nah, yang pertama menggunakan bahasa standar. Bahasa standar ini berarti bahasa yang baku, ya, bukan menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi bahasa baku ini digunakan agar nantinya pembaca dari berita tersebut atau penyimak dari berita tersebut itu tidak mengalami kesalahpahaman dari isi berita. Makanya menggunakan bahasa yang baku agar mudah dipahami juga. Kemudian yang kedua itu menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan. Konjungsi temporal ini biasanya menjelaskan tentang waktu. Nah, biasanya itu contoh konjungsinya seperti kemudian, setelah itu, waktu itu, sebelumnya, setelahnya, awalnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu ada keterangan waktu dan tempat. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi bahwasanya di bagian struktur teks berita itu ada teras berita yang berisi 5W plus 1H. Salah duanya itu ada yang menerangkan tentang waktu dan tempat. Nah, ini digunakan juga dalam kaidah kebahasaan teks berita, yaitu keterangan waktu berarti menunjukkan waktu dari kapan terjadinya sebuah berita itu, dan juga tempat berarti di mana terjadinya berita tersebut. Kemudian sebuah berita itu akan menjadi berita yang baik kalau memenuhi syarat-syarat ini. Jadi berita itu tidak asal menulis, walaupun bahasanya bagus tetapi tidak memenuhi syarat-syarat ini, belum dikatakan sebagai berita yang bagus atau baik. Ya, yang pertama itu ada faktual. Faktual tadi seperti yang disampaikan Mbak Adina, apa? Fakta. Sesuai dengan fakta, bagus sekali. Jadi sebuah berita itu tidak boleh mengandung hal-hal yang dibuat-buat atau berita-berita bohong, tetapi harus berisi sesuai dengan fakta apa yang terjadi di lapangan. Jika memang memberitakan siswa SMP ini juara 3 lomba menulis puisi tingkat nasional, maka penulisan teks berita juga harus sesuai dengan yang ada. Berarti juara 3 jangan ditulis jadi juara 1 atau juara 2 seperti itu. Kemudian yang kedua aktual atau sesuai dengan kenyataan yang terjadi saat ini atau up to date. Kemudian yang ketiga ada menarik dan bermanfaat. Jadi sebuah teks berita itu tidak hanya menarik saja, tetapi juga harus bermanfaat bagi kita sebagai pembaca atau pendengar. Kemudian yang keempat netral. Sebuah berita itu tidak boleh ditulis atau dibuat itu berpihak pada salah satu. Misal berita tentang politik,
kita tidak perlu menyudutkan satu atau beberapa pihak, tetapi harus bersifat netral. Ya, artinya memberitakan apa yang sesuai dengan keadaan yang ada dan tidak memihak salah satu pihak yang lain. Kemudian sebuah berita itu kan tadi kan ada syarat-syaratnya. Nah, untuk memahami informasi apa saja di dalam berita itu kita bisa menggunakan 4 cara ini. Nah, untuk memahami informasi penting dalam berita kita bisa menggunakan dengan 4 cara ini. Yang pertama yaitu dengan menyimak dengan cermat. Nah, seperti yang kalian lakukan tadi di awal yang Ibu memberikan sebuah audio tentang berita. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk kalian bisa menyimak dengan cermat. Dengan kalian menyimak dengan cermat, maka kalian bisa mengambil informasi penting apa saja yang ada di dalam berita, baik dari tempatnya kapan, pelakunya siapa saja, waktu, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bisa dengan memahami kata-kata apa yang sering keluar dalam berita itu. Biasanya kan kalau reporter atau di dalam koran itu kan ada kata-kata di berita itu yang sering digunakan. Misal tadi badai siklon tropis Herman. Nah, di situ dikatakan berulang kali bahwasanya badai siklon tropis Herman. Kemudian akan terjadi peristiwa buruk. Nah, gitu ya kan, terjadi kata-kata yang terus berulang. Kemudian yang ketiga itu memahami informasi penting, dapat memahami kata kunci dari berita itu. Nah, apalagi kalau beritanya ini dalam bentuk bacaan, kalian bisa memahami kata-kata penting apa yang keluar. Nah, kata-kata penting yang tadi Ibu sampaikan, kata-kata yang sering keluar itu nantinya akan menjadi kata kunci dari berita tersebut. Kemudian yang terakhir ada unsur pokok. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya di bagian teks berita, struktur teks berita itu ada unsur-unsur pokok, yaitu 5W plus 1. Nah, itu bisa menjadi cara bagi kita untuk memahami informasi penting yang ada dalam sebuah teks berita. Nah, selanjutnya, setelah informasi penting itu kita dapatkan, maka selanjutnya kita bisa menyimpulkan isi dari sebuah berita itu apa sebenarnya. Nah, caranya itu ada 3, yaitu menggabungkan pokok-pokok berita. Tadi kan dalam informasi penting salah satu caranya yaitu mengumpulkan unsur-unsur pokok dari sebuah teks berita, yaitu yang 5W plus 1. Nah, itu pokok-pokok berita itu kemudian dijadikan sebuah paragraf tersendiri yang menjelaskan tentang tempat, waktu, dan lain sebagainya. Kemudian setelah menjadi sebuah paragraf yang singkat, nantinya kita bisa menggunakan kata-kata atau konjungsi. Nah, konjungsi ini sifatnya atau bermanfaat untuk bisa memberikan tambahan dari pokok-pokok yang sudah kita tulis, memberikan informasi tambahan juga. Kemudian kita bisa mengambil inti. Nah, setelah paragraf tersebut disusun dengan pokok-pokok dan konjungsi, maka kita bisa mengambil inti dari sebuah berita tersebut itu apa. Nah, biasanya inti dari atau simpulan dari berita itu lebih pendek daripada isi beritanya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Belum ada. Baiklah. Selanjutnya, jika kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu berikan, selanjutnya Ibu memberikan tugas ya. Untuk hari ini, kalian bisa sebelumnya pada membawa HP semua? Nah, baik. Setelah ini kalian bisa mencari sebuah berita di YouTube. Untuk temanya terserah kalian mau mencari tentang apa, kemudian bisa mengidentifikasi. Kemudian selanjutnya kalian mengidentifikasi tentang struktur dan pokok-pokok serta struktur pokok dari berita tersebut, dan juga mencoba menganalisis ya. Jadi Ibu ingin mendengarkan pendapat dari kalian. Apakah sebuah berita yang kalian simak itu sudah memenuhi syarat-syarat sebuah berita yang baik atau belum? Nah, Ibu ingin mendengarkan pendapat. Berarti tugasnya ada 2. Yang pertama yaitu mengidentifikasi struktur dan pokok-pokok berita yang disimak. Kemudian yang kedua, memberikan pendapat tentang berita tersebut sudah memenuhi syarat berita yang baik atau belum. Baik, sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harapkan untuk
kalian bisa belajar terlebih dahulu ya untuk bisa ibu menambahkan materi lagi. Kemudian untuk tugasnya bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nanti bagi kalian yang mendapatkan nilai tertinggi akan ibu berikan hadiah, yaitu kelonggaran untuk memilih anggota kelompok untuk diskusi di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk pembelajaran kali ini ibu cukupkan, ibu simpulkan terlebih dahulu di mana sebuah teks berita itu tersusun dari beberapa pokok-pokok berita dan struktur teks berita. Nah, struktur tersebut untuk memudahkan pembaca memahami isi dari teks berita dan juga agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman. Jadi ibu harap kalian saat membaca sebuah berita juga bisa memilah-milih ya, berita mana yang kiranya ini tidak mengandung sebuah kebohongan atau hoax gitu, dan bisa mengambil sebuah kebaikan dari isi berita tersebut. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.